Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Tita Aulia Novrianti. Perkenalkan, nama saya Ivina Rasinzi. Saya Saskia. Saya Wahida. Saya Rohim. Saya Arga Senja. Kami akan menampilkan drama sosiologi mengenai kompromi. Nah, kompromi ini adalah salah satu dari akomodasi. Selamat menonton. Bye-bye. Oke, cukup. Kita ini udah ngabisin waktu seminggu loh untuk ini. Gak selesai-selesai. Mau jadinya mau gimana sih? Tak Satria, aku cuma bilang kalau ide ke soal alat ini paling masuk akal karena kita ini hidup di era teknologi, bukan hidup di era purba. Tapi masalahnya kita nggak cuma butuh ide yang keren, kita juga butuh sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Kita harusnya fokus ke lingkungan. Tapi kalau menurut aku kan juga ada betulnya sih. Cuman kalau kita fokus ke lingkungan tanpa inovasi teknologi, juri mungkin nggak akan suka atau wow sama apa yang kita lakuin. Jadi kita harus buat yang lebih besar lagi. Udah lah jangan berdebat. Kita semua punya ide bagus. Kalau kita kayak ini terus, gak bakalan selesai-selesai. Betul, aku juga capek. Kita harusnya diskusi kalau mau menang di kompetisi ini, bukannya malah dapat berkemajuan kayak gini. Oke, bisa kita sepakat untuk gak ngotot masing-masing sekarang. Kalau kayak gini terus, proyek kita bisa gagal. Tapi aku cuma nggak mau proyek kita ini jadi cuma soal lingkungan aja. Kita ini siswa SMA. Kalau nggak ada unsur teknologi kita bakal kalah saing. Aku juga nggak bilang kita harus melupakan teknologi. Tapi kalau kita fokus pada teknologi tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan, jadi nggak akan melihat proyek kita. Iya betul. Dan juri tahun ini mereka cuma nilai seberapa besar manfaat kita buat orang-orang. Bukan soal alat siapa yang paling canggih, tapi manfaatnya. Oke, jadi kita tahu kalau proyek ini Arga tuh maunya ada unsur teknologi, sementara Sinzi maunya untuk memecahkan masalah lingkungan. Gimana kalau kita gabungin aja dua ide ini? Mungkin bisa. Gimana kalau kita membuat teknologi yang memberikan solusi lingkungan? Misalnya alat yang membantu mengurangi polusi dan memanfaatkan energi terbarukan. Teknologi untuk lingkungan itu mungkin bisa, tapi alatnya benar-benar harus inovatif. Aku nggak mau kita bikin proyek yang terlalu biasa. Aku setuju, inovasi nggak harus mahal dan ribet. Kita bisa membuat sesuatu yang sederhana tapi tetap berdampak bagi lingkungan. Dan jangan lupa kita juga punya keterbatasan waktu dan juga budget. Kita harus realistis. Jangan sampai proyek kita jadi gagal karena kita terlalu ambisius. Oke, jadi kesimpulannya kita bakal bikin alat berbasis teknologi untuk memecahkan masalah lingkungan yang dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Setuju? Setuju. Kali ini aku setuju. Ayo kita buktikan kepada mereka kalau kita bisa membuat proyek yang lebih bagus daripada tim yang lain. Selama alat itu punya dampak lingkungan yang positif, kita bisa fokus masalah pengelolaan sampah atau pengurangan polusi. Akhirnya kompromi kita jadi solusi yang bagus buat kita. Yaudah kalau gitu ayo kita kerja. Kawan-kawan.